Raya, seorang wanita berusia 27 tahun, tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota besar bersama keluarganya. Kehidupan sehari-harinya dipenuhi oleh rutinitas yang melelahkan. Bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk keluarga, pergi bekerja, dan pulang dengan kepala penuh pikiran tentang bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagai anak kedua dari 3 bersaudara, Raya telah lama memikul tanggung jawab yang seharusnya tidak sepenuhnya menjadi beban di pundaknya. Raya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil dengan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi seringkali tidak cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Sejak ayahnya berhenti bekerja karena masalah kesehatan beberapa tahun lalu, beban keuangan keluarga praktis jatuh ke tangan Raya. Ibu Raya, seorang ibu rumah tangga yang lembut, hanya mampu membantu dengan mengelola rumah dan memberi dukungan moral. Namun di balik senyumnya yang hangat, Ibu Raya menyimpan kekhawatiran mendalam tentang masa depan keluarganya. Keluarga Raya bukanlah keluarga yang sempurna. Kakaknya, Arif, berusia 30 tahun, adalah seorang pengangguran yang kecanduan judi. Bukannya membantu meringankan beban keluarga, Arif malah menjadi sumber masalah baru. Ia sering meminjam uang dari teman-temannya dan bahkan dari keluarga untuk berjudi, dengan janji palsu bahwa ia akan mengembalikannya setelah berhasil menang besar. Sayangnya, kemenangan itu tak pernah datang. Sebaliknya, utang yang ditinggalkan Arif terus menumpuk, meninggalkan jejak luka di hati keluarganya. Raya meskipun kesal dan kecewa, merasa tidak tega untuk benar-benar meninggalkan kakaknya dalam kesulitan. Ini membuatnya terjebak dalam lingkaran yang melelahkan, di mana ia selalu dipaksa untuk membantu. Adik bungsu Raya, Alia, masih duduk di bangku SMA. Usianya baru 16 tahun, tetapi ia adalah anak yang cerdas dan penuh harapan. Alia bercita-cita untuk masuk universitas ternama, dan berharap suatu hari nanti bisa membantu keluarganya keluar dari kesulitan. Namun, Alia juga merasakan beban dari situasi keluarganya. Ia tahu bahwa pendidikan yang sedang dijalaninya adalah hasil dari kerja keras kakaknya, sehingga ia terkadang merasa bersalah. Rasa bersalah itu sering membuatnya berusaha mengurangi pengeluaran, atau bahkan menolak permintaan untuk ikut kegiatan sekolah yang membutuhkan biaya tambahan. Di tengah kondisi ini, rumah mereka menjadi tempat yang penuh dengan ketegangan. Raya seringkali pulang dari kerja dengan rasa lelah, hanya untuk menemukan Arif bermain game di ruang tamu tanpa rasa bersalah. Sementara itu, Ibu Raya sibuk di dapur, menghangatkan makanan yang tersisa dari pagi karena mereka harus berhemat. Ayah Raya, meskipun tidak bisa banyak membantu, sering duduk termenung di ruang kecil yang mereka sebut sebagai ruang kerja. Meskipun ruangan itu hanya berisi meja kecil dan kursi reot. Setiap akhir bulan, Raya harus duduk dengan buku catatan keuangannya, mencoba menyusun anggaran agar semua kebutuhan keluarga terpenuhi. Gaji yang ia terima tidak hanya harus menutupi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, listrik, dan air, tetapi juga membayar biaya sekolah Alia dan terkadang melunasi utang kecil yang dibuat oleh Arif. Tidak jarang Raya harus meminjam uang dari rekan kerjanya untuk menutupi kebutuhan mendesak. Sebuah tindakan yang membuatnya merasa malu tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Sementara itu, tekanan di tempat kerja Raya juga semakin besar. Atasan Raya menuntut lebih banyak produktivitas, sementara gaji dan pengakuan yang ia terima tidak sebanding. Di kantor, Raya sering melihat rekan-rekannya yang masih lajang dan tidak memiliki tanggungan keluarga menjalani hidup dengan lebih ringan. Mereka berbicara tentang liburan, belanja, atau kegiatan akhir pekan yang menyenangkan, sesuatu yang hampir mustahil bagi Raya. Dalam hati kecilnya, Raya merasa iri, tetapi ia tahu bahwa kehidupannya tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Ia terikat oleh tanggung jawab besar yang harus ia pikul. Meskipun demikian, Raya tetap mencoba mencari kebahagiaan kecil dalam hidupnya. Ia suka membaca novel di sela-sela waktu senggang, meskipun waktu itu sangat jarang. Kadang-kadang ia menonton film bersama Alia di akhir pekan, mencoba melupakan sejenak semua masalah yang menghimpit mereka. Hubungan Raya dengan Alia sangat dekat, dan ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa adiknya mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. Namun di balik semua ini, ada rasa kelelahan yang mulai menumpuk di hati Raya. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, di mana ia selalu harus menjadi solusi bagi semua masalah keluarganya. Raya ingin membantu, tetapi ia juga merasa hampa, seolah-olah semua mimpinya sendiri telah terabaikan demi memenuhi kebutuhan orang lain.
Dalam keheningan malam, Raya sering bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan aku bisa terus seperti ini? Kapan aku bisa hidup untuk diriku sendiri? Hari itu, Raya pulang kerja lebih larut dari biasanya. Di kantor, ia sedang dikejar tenggat waktu untuk menyelesaikan laporan tahunan yang akan dipresentasikan langsung kepada manajer divisi. Tubuhnya lelah, dan pikirannya terus dipenuhi berbagai hal. Mulai dari masalah pekerjaan hingga bagaimana ia harus mengatur sisa uang bulan ini agar cukup untuk kebutuhan keluarga. Namun begitu ia sampai di depan rumah, suasana yang ia temui tidak seperti biasanya. Ada suara ribut-ribut dari dalam rumah, diselingi nada tinggi ibu yang jarang sekali terdengar. Begitu Raya membuka pintu, ia melihat Arif sedang duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Ibu tampak cemas, berdiri di dekat meja makan sambil memegang secari kertas. Di kertas itu tertera angka besar, jumlah utang yang membuat jantung Raya seolah berhenti berdetak sejenak. Rentenir yang biasa menjadi tempat Arif meminjam uang telah mengirimkan surat peringatan. Jika utang itu tidak segera dilunasi dalam waktu seminggu, mereka mengancam akan datang langsung ke rumah dan mengambil barang-barang berharga sebagai gantinya. Raya menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Arif, apalagi ini?" tanyanya dengan suara yang nyaris tidak bisa ia kendalikan. Arif yang biasanya bersikap angkuh, kali ini tampak kalah. Ia hanya bisa mengangkat bahu sambil bergumam, "Aku janji ini terakhir kalinya. Aku cuma butuh bantuanmu sekali ini aja, Rey." Kata-kata itu membuat Raya hampir kehilangan kesabarannya. Ini bukan pertama kalinya Arif meminta bantuan dengan janji bahwa ini akan menjadi yang terakhir. Faktanya, Raya sudah mendengar janji yang sama berkali-kali sebelumnya, tetapi masalah seperti ini terus berulang. Ia merasa seperti sedang berlari di dalam lingkaran tanpa akhir. Ibu mencoba menengahi, "Raya, kamu tahu Arif bukan orang jahat. Dia hanya salah jalan. Tolonglah bantu kakakmu kali ini. Kalau kita tidak melunasi utang ini, orang-orang itu bisa benar-benar datang ke sini." Raya memijat pelipisnya. Kepalanya terasa berat. Ia tahu betul bahwa ibu hanya ingin melindungi keluarganya, tetapi permintaan ini terasa tidak adil. Selama ini, ibu dan ayah tidak pernah benar-benar tegas pada Arif. Mereka selalu memaafkan dan mencoba mencari solusi, tanpa meminta Arif bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya. "Apa nggak capek, Bu?" Raya akhirnya berkata dengan nada lirih. "Aku juga manusia. Aku sudah kerja keras dari pagi sampai malam. Tapi setiap kali aku dapat gaji, uangnya habis buat bayar utang Arif atau kebutuhan rumah. Aku bahkan gak bisa menabung untuk diriku sendiri. Sampai kapan aku harus begini?" Ibu tampak tertegun. Ia tidak menyangka Raya akan berbicara seperti itu. Biasanya, Raya selalu mengalah dan mencoba mencari jalan keluar tanpa banyak bicara. Tetapi kali ini, beban yang dipikul Raya sudah terlalu berat. Arif yang merasa tersudut mulai membela diri. "Jadi maksudmu aku nggak boleh minta tolong sama keluarga sendiri? Aku juga nggak mau begini, tapi ini semua karena aku belum dapat kerja. Kalau aku punya penghasilan, aku nggak bakal ngerepotin kalian." "Belum dapat kerja?" Raya memotong dengan nada sinis. "Kamu nggak dapat kerja karena kamu bahkan nggak berusaha. Kamu lebih banyak habisin waktu buat main judi daripada cari pekerjaan. Kamu tahu nggak, aku sampai harus pinjam uang dari teman-temanku di kantor gara-gara ulahmu." Pertengkaran itu semakin memanas. Alia yang baru saja pulang dari les sore, hanya bisa berdiri di depan pintu sambil memegang tas sekolahnya. Wajahnya tampak bingung sekaligus khawatir. Ia tahu keluarganya sering bertengkar, tetapi ini pertama kalinya ia melihat Raya, kakaknya yang biasanya tenang, benar-benar kehilangan kendali. Alia mendekati Raya dan berkata dengan suara pelan, "Kak, udah jangan marah-marah lagi. Nanti aku bisa coba cari kerja paruh waktu. Jadi Kak Raya nggak usah terlalu capek." Mendengar itu, hati Raya semakin hancur. Alia, yang seharusnya fokus pada sekolahnya, sekarang merasa harus ikut menanggung beban keluarga. Raya memeluk adiknya erat-erat dan berkata, "Nggak Alia, kamu nggak perlu cari kerja. Tugas kamu cuma belajar dan jadi anak pintar. Jangan khawatir soal ini." Namun, dalam hati Raya, ia tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai hanya dengan kata-kata. Rentenir tidak akan peduli pada alasan atau kesulitan mereka. Uang tetap harus dibayar, dan ia hanya memiliki waktu seminggu untuk mencari solusinya.
Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat bagi Raya. Utang Arif menjadi ancaman nyata yang menghantui keluarga mereka. Rentenir mulai mengirimkan pesan-pesan bernada mengancam ke ponsel Arif, bahkan beberapa kali menelepon ke rumah. Ancaman itu bukan hanya soal uang, tetapi juga ancaman fisik jika mereka tidak segera melunasi utang. Ibu yang awalnya mencoba menenangkan situasi, sekarang lebih sering terlihat menangis diam-diam di dapur. Sementara itu ayah hanya bisa terdiam, tanpa putus asa dengan kondisinya yang tidak lagi mampu bekerja. Raya berada di persimpangan. Di satu sisi, ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga keluarga tetap aman, tetapi di sisi lain beban yang ia tanggung sudah mencapai titik puncaknya. Ia tidak bisa terus-menerus menjadi solusi atas kesalahan Arif. Situasi di rumah sudah seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Masalah di rumah merembet ke kehidupan kerja Raya. Ia menjadi lebih sering terlambat masuk kantor, karena harus menyelesaikan berbagai urusan rumah tangga. Tidak jarang, ia mendapat telepon mendesak dari ibu saat sedang bekerja yang membuatnya kehilangan fokus. Suatu hari, manajernya memanggilnya ke ruang rapat untuk membahas performanya yang mulai menurun. "Raya, kamu adalah salah satu pegawai terbaik kami. Tapi belakangan ini, saya perhatikan kamu sering terlambat dan tampak tidak fokus. Ada masalah yang ingin kamu ceritakan?" tanya sang manajer dengan nada prihatin. Raya ingin sekali bercerita, tetapi ia tahu ini bukan tempat untuk membahas masalah pribadinya. Ia hanya bisa meminta maaf dan berjanji untuk memperbaiki kinerjanya. Namun dalam hati, ia merasa hancur. Pekerjaan yang selama ini menjadi pelariannya dari masalah rumah, kini juga mulai terganggu oleh situasi tersebut. Di tengah tekanan itu, masalah baru muncul. Suatu malam saat Raya baru saja pulang dari kantor, ia menemukan Alia duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Ketika Raya bertanya, Alia mengakui bahwa ia telah mencoba mencari pekerjaan paruh waktu tanpa sepengetahuan Raya. Namun saat wawancara, ia ditolak karena usianya yang masih terlalu muda. "Aku cuma mau bantu Kak," kata Alia sambil menahan tangis. "Aku nggak mau Kakak terus capek sendirian gara-gara aku masih sekolah." Mendengar itu, Raya merasa hatinya semakin berat. Ia memeluk adiknya erat-erat, merasa bersalah karena situasi keluarga telah memaksa Alia berpikir seperti itu. Dalam pelukannya, Raya berjanji bahwa ia akan menemukan cara untuk menyelesaikan semua ini, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana. Masalah mencapai puncaknya ketika rentenir akhirnya datang ke rumah mereka. Malam itu sekitar pukul 8, dua pria berperawakan besar mengetuk pintu rumah dengan kasar. Ibu yang membuka pintu langsung ketakutan, sementara Arif bersembunyi di kamar tidak berani keluar. Raya yang baru saja selesai makan malam, langsung menghadapi kedua pria itu dengan wajah tenang, meski hatinya berdebar kencang. "Saya tahu utang ini belum lunas," kata Raya sambil berusaha tetap tenang. "Tapi kami butuh waktu. Tolong beri kami kesempatan." Salah satu pria itu tertawa sinis. "Kesempatan? Keluarga kalian sudah dapat banyak kesempatan. Tapi tetap nggak bayar. Kalau nggak ada uang malam ini, kami ambil barang-barang di rumah ini." Mendengar itu ibu mulai menangis, sementara Alia memeluknya dengan gemetar. Raya mencoba bernegosiasi, tetapi pria-pria itu tidak mau mendengar. Mereka mulai melihat-lihat ke dalam rumah, mencari barang yang bisa diambil. Saat itu, Raya merasa semua yang ia pertahankan selama ini runtuh. Rumah yang menjadi tempat perlindungan mereka berubah menjadi lokasi ancaman. Ia merasa gagal sebagai penopang keluarga. Namun, sesuatu dalam dirinya bangkit. Ia tidak bisa terus diam. "Berhenti," Raya berkata dengan suara lantang, menghentikan langkah pria-pria itu. "Kalau kalian mau ambil sesuatu, ambil ini." Raya menyerahkan ponselnya, satu-satunya barang berharga yang ia miliki. Ia tahu itu tidak akan cukup untuk menutupi utang, tetapi itu adalah tindakan terakhirnya untuk melindungi keluarganya. Kedua pria itu akhirnya pergi dengan peringatan keras bahwa mereka akan kembali dalam 3 hari jika utangnya belum dilunasi. Setelah mereka pergi, rumah terasa hening. Ibu masih menangis di sofa, sementara Alia terus memeluknya. Raya duduk di meja makan, memandangi tangan kosongnya yang sekarang kehilangan ponsel, tetapi ia tidak merasa lega. Sebaliknya, ia merasa marah. Bukan hanya pada Arif, tetapi juga pada dirinya sendiri, karena membiarkan situasi ini terus berlangsung.
Saat itu, Raya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus menghentikan siklus ini, meskipun itu berarti mengambil langkah yang sulit dan mungkin akan menyakitkan bagi keluarganya. Ia tahu bahwa jika ia tidak tegas sekarang, masalah ini akan terus menghancurkan mereka semua. 3 hari berlalu dengan cepat. Waktu terasa seperti bom waktu yang terus berdetak, mendekati ledakannya. Raya tahu bahwa rentenir akan kembali, dan kali ini ia tidak akan membiarkan keluarga terjebak lebih dalam. Ia telah memutuskan untuk mengambil langkah drastis, meskipun itu berarti menghadapi risiko kehilangan hubungan baik dengan kakaknya. Pada malam ketiga, Raya mengumpulkan semua anggota keluarga di ruang tamu. Wajahnya tegas, tanpa keraguan. Ibu tampak cemas, sementara Arif duduk di sudut dengan raut wajah defensif. Alia duduk di samping ibu terlihat waspada, seperti tahu bahwa percakapan ini akan menjadi sangat serius. Aku nggak bisa lagi terus seperti ini. Raya memulai dengan suara yang tenang, tetapi penuh emosi. Setiap bulan aku bekerja keras, tapi masalah yang sama selalu datang lagi. Ini harus berhenti sekarang. Arif mengerutkan dahi. Maksudmu apa? Kamu mau berhenti bantu keluarga ini? Raya menatap kakaknya dengan tajam. Bukan berhenti membantu Arif. Aku cuma mau membantu mereka yang mau berusaha. Kamu nggak kerja, nggak bantu apapun, tapi selalu jadi sumber masalah. Kali ini aku nggak akan bayar utangmu lagi. Ruangan itu langsung sunyi. Semua orang terkejut mendengar pernyataan tegas Raya, terutama Arif. Ia langsung bangkit dari duduknya. Jadi sekarang kamu mau lepas tangan? Kamu lupa siapa yang dulu bantuin kamu waktu kamu nggak punya uang buat kuliah? Raya tersentak. Ia tahu apa yang dikatakan Arif benar. Beberapa tahun lalu saat ia kuliah, Arif pernah membantunya dengan memberi uang hasil kerja serabutan. Tapi ia juga tahu, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk terus membiarkan Arif menghancurkan keluarga. Ya, aku ingat Arif. Dan aku berterima kasih. Tapi itu nggak berarti kamu bisa terus-terusan bikin masalah tanpa tanggung jawab. Balas Raya. Kamu harus sadar. Utang-utangmu ini bukan cuma ngancam kamu, tapi semua orang di rumah ini. Ibu mencoba menengahi. Raya, ini kakakmu. Keluarga itu harus saling bantu. Raya menoleh ke arah ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, aku selalu berusaha bantu. Tapi sampai kapan? Kalau kita terus membiarkan Arif seperti ini, dia nggak akan pernah berubah. Kita harus buat dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Arif semakin defensif. Aku janji ini yang terakhir, Ray. Aku cuma butuh waktu. Tiap kali kamu bilang itu yang terakhir, Arif, aku selalu percaya. Tapi kenyataannya nggak pernah berubah, kata Raya. Suaranya mulai gemetar, campuran antara kemarahan dan kesedihan. Aku nggak akan bayar utang itu. Kalau mereka datang, aku yang akan bicara dengan mereka. Tapi aku nggak mau keluarkan uang sepeser pun lagi untuk ini. Ibu mulai menangis, sementara Alia menatap Raya dengan campuran rasa kagum dan khawatir. Raya tahu keputusan ini berat bagi semua orang, tetapi ia yakin ini adalah satu-satunya cara untuk memutus siklus yang telah berlangsung terlalu lama. Ketika rentenir akhirnya datang, Raya yang menghadapi mereka sendirian. Kali ini, ia tidak menunjukkan rasa takut. Saya tahu kalian datang untuk menagih utang, katanya dengan suara tegas. Tapi saya tidak akan membayar. Utang itu bukan tanggung jawab saya. Orang yang berutang adalah kakak saya Arif. Jika kalian mau menagih, silakan bicarakan langsung dengannya. Pria-pria itu tampak terkejut dengan sikap Raya. Biasanya, keluarga yang mereka ancam akan langsung menyerahkan uang atau barang untuk menghindari masalah. Namun kali ini, Raya berdiri teguh. Mereka mencoba mengintimidasi, tetapi Raya tidak mundur. Kalian tahu ini salah kalau mengancam orang yang tidak ada hubungannya dengan utang. Kalau kalian masih mau terus begini, saya bisa laporkan ini ke polisi. Setelah beberapa saat berdebat, rentenir akhirnya pergi dengan ancaman bahwa mereka akan kembali jika Arif tidak membayar. Raya menghela napas lega, meskipun ia tahu ini bukan akhir dari semuanya. Setelah rentenir pergi, Raya memanggil Arif yang selama ini bersembunyi di kamar. Aku sudah kasih kamu kesempatan terakhir, Arif. Kalau kamu nggak mau berubah, aku nggak tahu lagi apa yang bisa aku lakukan buat kamu. Arif yang biasanya membela diri, tampak tertekan.
Entah karena rasa malu atau takut, ia hanya diam. Raya melanjutkan, aku harap ini jadi pelajaran buat kamu. Aku nggak akan terus ada di sini buat nutupin kesalahanmu. Kalau kamu benar-benar mau berubah, buktikan. Malam itu, sesuatu di dalam rumah terasa berubah. Ibu tampak lebih banyak termenung, sementara Alia mulai belajar untuk fokus pada sekolahnya tanpa terlalu memikirkan masalah keluarga. Raya meskipun merasa bersalah karena telah membuat keputusan yang keras, merasa lega karena akhirnya ia bisa berdiri untuk dirinya sendiri. Keputusan itu bukan solusi instan untuk semua masalah mereka. Tetapi bagi Raya, itu adalah langkah awal untuk keluar dari lingkaran yang menyesakan. Ia tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab. Raya telah memilih untuk melindungi dirinya sendiri, tanpa melupakan orang-orang yang ia cintai. Namun, kini ia belajar bahwa mencintai juga berarti berani mengatakan, tidak, ketika keadaan sudah tidak lagi adil. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, suasana di rumah Raya perlahan berubah. Meski hubungan antar anggota keluarga tidak langsung membaik, keputusan tegas Raya mulai memberikan dampaknya. Untuk pertama kalinya, Arif tampak benar-benar merenungkan apa yang telah terjadi. Tidak ada lagi wajah angkuhnya atau janji-janji kosong. Ia terlihat lebih banyak mengurung diri di kamar, mungkin merasa malu dan tertekan oleh apa yang telah diperbuatnya. Sementara itu, Raya mulai menyusun kembali kehidupannya. Ia merasa lega karena untuk pertama kalinya ia bisa melepaskan sebagian beban yang selama ini ia pikul sendiri. Namun di sisi lain, ia juga sadar bahwa keputusan itu tidak mudah diterima oleh semua orang terutama ibunya. Beberapa hari setelah insiden dengan rentenir, ibu mencoba berbicara dengan Raya di dapur. Ia tampak ragu, tetapi akhirnya berkata, "Raya, ibu tahu kamu marah sama Arif. Tapi dia kan tetap kakakmu. Apa kamu nggak kasihan lihat dia sekarang?" Raya berhenti sejenak dari aktivitas mencuci piringnya, lalu menoleh ke arah ibunya. "Bu, aku nggak marah sama Arif. Aku cuma mau dia sadar kalau tindakannya selama ini salah. Kalau kita terus membiarkan dia seperti ini, dia nggak akan pernah belajar. Aku lakukan ini karena aku peduli, bukan karena aku benci." Ibu mengangguk pelan, meskipun masih ada kekhawatiran di matanya. Raya tahu bahwa ibunya sulit menerima perubahan ini, tetapi ia juga yakin bahwa sikap tegasnya adalah langkah yang benar. Di sisi lain, Raya mulai mengajukan beberapa strategi baru untuk mengelola keuangan keluarga. Ia mengatur ulang anggaran bulanan, memastikan bahwa kebutuhan pokok keluarga tetap terpenuhi tanpa harus mengorbankan kebutuhan pribadinya. Ia juga mulai berbicara dengan Alia, meyakinkan adiknya untuk tetap fokus pada pendidikan dan tidak merasa terbebani oleh masalah keluarga. "Alia, kamu nggak perlu khawatir soal uang. Kakak sudah atur semuanya. Kamu cuma perlu belajar yang baik dan lulus SMA dengan nilai bagus," kata Raya sambil memeluk adiknya. Alia mengangguk, tampak lebih lega. "Aku bangga sama Kak Raya. Aku harap nanti aku bisa seperti kakak, kuat dan tegas." Mendengar itu, Raya merasa hatinya hangat. Kata-kata sederhana Alia memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Sementara itu, Arif mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Suatu malam, ia keluar dari kamarnya dan mendekati Raya yang sedang duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak lebih tenang, meski masih ada sisa-sisa rasa bersalah di matanya. "Raya," katanya pelan, "aku mau minta maaf." Raya menoleh, sedikit terkejut. Ini adalah kali pertama Arif benar-benar meminta maaf dengan tulus. "Aku tahu aku udah banyak salah. Aku nggak mau terus-terusan kayak gini. Aku udah mulai cari kerja. Memang belum ada yang pasti, tapi aku janji kali ini aku serius." Lanjutnya, Raya terdiam sejenak, mencoba menilai apakah kata-kata Arif kali ini sungguh-sungguh. Ia melihat ke dalam mata kakaknya, dan untuk pertama kalinya ia merasakan kejujuran di sana. "Kalau kamu serius, aku pasti dukung," jawab Raya akhirnya. "Tapi kamu harus buktikan. Nggak ada lagi janji-janji kosong Arif." Arif mengangguk. Ia tahu bahwa kali ini ia harus bertindak, bukan hanya bicara. Beberapa minggu berlalu, dan situasi keluarga mereka perlahan membaik. Arif benar-benar mulai mencari pekerjaan. Ia akhirnya diterima sebagai pekerja di sebuah bengkel kecil di dekat rumah mereka. Meski gajinya tidak besar,
Ia merasa lega karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia bisa menghasilkan uang sendiri. Keputusan Arif untuk berubah memberikan dampak besar bagi keluarga mereka. Ibu yang sebelumnya sering cemas, mulai terlihat lebih tenang. Ia bahkan beberapa kali memuji Arif karena usahanya. Akhirnya ibu bisa lihat kamu serius, Arif. Ibu bangga, katanya suatu pagi saat mereka sarapan bersama. Alia juga terlihat lebih ceria. Dengan situasi keluarga yang semakin stabil, ia bisa fokus pada pelajarannya tanpa merasa terlalu terbebani. Ia bahkan mulai sering bercanda lagi dengan Raya, menghidupkan suasana rumah yang sebelumnya penuh ketegangan. Bagi Raya, perubahan ini adalah hadiah atas keberaniannya untuk bersikap tegas. Ia belajar bahwa mencintai keluarga tidak selalu berarti mengalah. Kadang, cinta juga berarti berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan bersama. Suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Arif tiba-tiba berkata, "Raya, aku benar-benar berterima kasih sama kamu. Kalau bukan karena kamu tegas sama aku, mungkin aku masih seperti dulu." Raya tersenyum kecil. "Aku cuma mau kamu jadi lebih baik, Arif. Kita ini keluarga. Tapi keluarga juga harus saling mengingatkan, bukan cuma saling mendukung." Malam itu, keluarga mereka duduk bersama mengobrol dengan hangat. Meski mereka tahu perjalanan masih panjang, mereka merasa lebih kuat karena akhirnya mereka saling mendukung dengan cara yang lebih sehat. Raya yang selama ini merasa terjebak dalam peran sebagai penopang keluarga, akhirnya bisa bernapas lega. Ia tahu bahwa keputusannya untuk bersikap tegas telah membawa perubahan yang lebih baik bagi semua orang. Kini, Raya bisa menjalani hidupnya dengan lebih seimbang. Ia masih peduli pada keluarganya, tetapi ia juga belajar untuk menjaga dirinya sendiri. Perjalanan hidupnya telah mengajarinya bahwa cinta sejati bukan hanya soal memberi tanpa batas, tetapi juga tentang keberanian untuk berkata, "Ini cukup."